Bab 42. Siapapun yang menyentuh suamiku akan mati. Apakah gerakan ini begitu familiar? Ma Jiu segera berhenti. Saat anak buahnya bertarung melawan Li Hu barusan, dia memasang gerakan jurus seperti ini. Mungkinkah Zhao Ping juga pandai melakukannya? Apakah dia juga seorang master? Gawat, ini akan benar-benar sangat sulit. Jika saya mengetahui hal seperti ini, saya seharusnya meminta lebih banyak uang kepada Feng Zhengchu. Musuh yang begitu kuat tidak dapat diselesaikan tanpa 1000 tael perak. Tapi sudah terlambat. Dia hanya mengeluh bahwa informasi Feng Zhengchu tidak dapat diandalkan dan dia sebenarnya menganggap Zhao Ping sebagai warga desa biasa, yang mudah ditangani. Ma Jiu tidak berani melangkah maju, jadi dia hanya bisa menendang anggotanya untuk segera mengambil tindakan. Tuan Ma Jiu, aku. Pria itu juga melihat gerakan Zhao Ping yang tidak biasa dan sedikit takut. Aku ini apa? Ma Jiu berkata dengan marah, jika kamu bisa membunuh Zhao Ping, itu akan menjadi pencapaian terbesar pertamamu. Aku akan memberimu 80 tael perak. Sejak zaman kuno, uang dan sutra telah menggerakkan hati manusia. Ketika mereka yang mendengar bahwa ada upah 80 tael perak, mata mereka menjadi merah. Melambaikan tinju bajingannya, dia bergegas menuju Zhao Ping sambil mengaum. Vajra menghantam bumi. Zhao Ping berteriak. Ada kekuatan di segala arah di kiri dan kanan, dan satu tendangan di tengah menentukan dunia. Gerakan Zhao Ping sangat mengesankan. Lutut ke wajah dan selangkangan. Tinjunya benar-benar menimpa orang itu. Tapi tidak ada kekuatan. Itu hanya mengenai pria itu sedikit dan menggeser tubuhnya ke belakang, seperti menggaruk rasa gatal, tanpa membahayakan. Lututnya berjarak beberapa sentimeter darinya, dan ujung bajunya bahkan tidak disentuhnya. Pria itu juga tercengang. Kemudian dia sadar dan berkata dengan heran, Tuan Jiu, Zhao Ping ini hanyalah pemain sandiwara, tidak mematikan. Saat dia berbicara, dia mengambil tindakan. Dia meraih lengan Zhao Ping dan memeluk tubuh bagian atas Zhao Ping. Lalu dia meregangkan kakinya dan menjepit kaki Zhao Ping. Dengan kekuatan yang kuat, Zhao Ping terlempar ke belakang. Pria itu sangat senang sehingga dia duduk di atas Zhao Ping, mengangkat tinjunya dan meninju wajah Zhao Ping. Jangan memukul, jangan pukul aku bisa memberimu uang. Zhao Ping berkata dengan tergesa-gesa. Selama kamu bersedia melepaskanku, aku bersedia memberimu 300 tael perak. 300 tael. Pria itu tertegun, apakah kamu punya uang sebanyak itu? Pasti punya. Zhao Ping berkata, jangankan 300 tael, meskipun 1000 tael, saya mampu membayarnya. Baiklah, jika kamu memberiku 1000 tael, aku tidak hanya akan melepaskanmu, tapi aku juga akan membantumu menangani Tuan Jiu. Pria itu sedikit bersemangat. Zhao Ping memanfaatkan kesempatan ini, mengambil segenggam tanah, dan menghembuskan napas ke wajah pria itu. Bajingan! Tanah telah dibasahi oleh hujan musim gugur dan berubah menjadi lumpur tipis. Melemparkannya ke wajah tidak hanya menyakitkan mata, tetapi juga menghalangi penglihatan. Zhao Ping memanfaatkan kesempatan itu dan berbalik untuk menjepit lawan di bawahnya. Tapi saat ini, Ma Jiu bergegas mendekat. Dia menendang Zhao Ping dengan satu tendangan, lalu menginjak dadanya dengan kakinya, dan pisau panjang di tangannya melesat ke leher Zhao Ping. Kamu berani menghasut adikku, Liu Zi, apakah kamu sangat mampu? Ma Jiu tersenyum. Tuan Jiu, jangan bunuh saya. Saya sangat kaya dan bisa memberi Anda banyak uang. Zhao Ping merasa cemas. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, dia kehilangan rasa malu dan buru-buru memohon belas kasihan, lagi pula, dia bisa menghasilkan uang dengan sangat banyak. Tidak masalah memberimu 810 tael perak sehari. Biarkan aku pergi,
dan aku akan mengikuti Tuan Jiu mulai sekarang, dan aku akan memastikan menghasilkan banyak uang untuk Tuan Jiu. Hahaha. Ma Jiu tertawa liar. Dia menamparkan wajah Zhao Ping dengan punggung pisau dan berkata dengan nada menghina, apakah kamu benar-benar mengira aku tidak tahu identitasmu? Berapa banyak uang yang bisa dimiliki oleh rakyat jelata? Bahkan jika kamu benar-benar kaya, setelah membunuhmu, bukankah semua uang itu akan menjadi milikku? Bahkan istrimu, tidak bisakah akhirnya melayaniku? Jadilah lebih pintarlah saat kamu bereinkarnasi lagi, dan jangan main-main dengan orang yang tidak mampu kamu ganggu. Jangan khawatir, pedangku sangat cepat dan tajam. Aku jamin aku akan membunuhmu dengan satu serangan. Setelah kamu menjadi hantu, jika kamu ingin balas dendam, pergilah ke keluarga Feng, bukan kepadaku. Mati saja. Ma Jiu mengangkat pisau panjang itu dan hendak memenggal kepala Zhao Ping. Li Hu sangat cemas sehingga dia bergegas bertarung sekuat tenaga. Sayangnya, ada banyak lawan yang sedang dia hadapi saat ini. Bahkan jika dia menjatuhkan salah satu dari mereka dengan satu tendangan, saat dia bergegas ke sisi Zhao Ping, kepala Zhao Ping sudah akan terpenggal. Zhao Ping juga menutup matanya. Tapi mau tak mau dia menghela nafas dalam hati, sepertinya tidak mudah untuk hidup di zaman dahulu. Jika dia tidak cukup kuat, dia akan dipenggal jika dia berani menyinggung petugas medis kabupaten. Jika Tuhan memberinya kesempatan lagi untuk melakukan perjalanan waktu, Zhao Ping pasti akan menanggungnya. Namun, pada saat ini, bayangan gelap muncul. Lalu terdengar teriakan. Siapapun yang menyentuh suamiku akan mati. Brak. Dengan suara teredam, pisau panjang di tangan Ma Jiu terjatuh. Kemudian sebuah tongkat dilemparkan ke arahnya, menjatuhkannya sejauh 3 meter. Suamiku, cepat bangun, saya di sini untuk menyelamatkanmu. Suara Liu Mengru terdengar. Zhao Ping membuka matanya, dan kemudian melihat tangan kecil Liu Mengru terulur. Penampilannya tidak berubah, ia masih berpenampilan seperti gadis desa. Namun temperamennya telah berubah. Apalagi saat ini, dia masih memegang tongkat di tangannya, dan tubuhnya memancarkan tekanan, seolah-olah dia telah merangkak keluar dari tumpukan mayat dan lautan darah. Ini mengerikan. Kamu, apakah kamu Liu Mengru? Zhao Ping seperti tidak mengenalinya. Suamiku, saya akan menjelaskan urusan saya kepadamu nanti. Mari kita selesaikan situasi saat ini dulu. Liu Mengru berkata sambil menarik Zhao Ping dari tanah. Begitu dia menjabat tangannya, Zhao Ping tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang dari pergelangan tangan Liu Mengru, membuatnya ditarik ke depan tanpa sadar. Jika dia tidak menabrak Qian Liu, dia mungkin terjatuh. Bagaimana wanita kecil ini bisa memiliki kekuatan sebesar itu? Zhao Ping bingung. Liu Mengru berkata, Qian Liu, lindungi suamiku. Jika dia memiliki kekurangan sedikit pun, aku akan membunuhmu. Jangan khawatir, kakak ipar, jika mereka ingin membunuh kakak Ping, mereka harus melangkahi mayatku dulu. Qian Liu menepuk dadanya dan berjanji. Dia mengangkat pisau dapur di tangannya dan memblokirnya di depan Zhao Ping. Bahkan Wen Hui melambaikan sabit di tangannya dan berdiri bersama Qian Liu untuk melindungi Zhao Ping. Liu Mengru kemudian memandang Ma Jiu dan berkata dengan dingin, kamu berani menyakiti suamiku, kamu akan mati hari ini. Setelah berbicara, dia melambaikan tongkat di tangannya dan bergegas menuju Ma Jiu. Cepat! Hentikan wanita jalang gila ini. Ma Jiu tahu betul betapa kuatnya Liu Mengru. Tongkat tadi tidak hanya membelokkan arah pisau panjangnya, tapi juga memecahkan mulut tonggosnya hingga menyebabkan darah mengucur. Ma Jiu masih merasa mati rasa sekarang dan tidak terlalu sadar betul. Tongkat itu menjatuhkannya beberapa meter jauhnya. Ini menunjukkan bahwa wanita ini sangat kuat dan dia pasti tidak akan mampu menghadapinya.
Ma Jiu hanya dapat mendorong dua anggotanya untuk menghalanginya. Pada saat yang sama, dia terus mundur, dan begitu dia mengetahui bahwa dia pasti kalah, dia segera melarikan diri. Menabrak, brak. Begitu kedua orang itu bergegas maju, mereka dijatuhkan ke tanah oleh Liu Mengru dengan tongkat sekali pukul, mereka tidak bisa bangun bahkan setelah mencoba beberapa kali. Liu Mengru bahkan tidak melihat mereka dan langsung menuju Ma Jiu. Ma Jiu sudah bersiap sejak lama, melihat situasinya tidak bagus, dia berbalik dan lari. Lari, bisakah kamu melarikan diri? Liu Mengru mencibir, melambaikan tangannya, dan tongkat di tangannya terbang seperti anak panah yang melesat dari tali busur. Menabrak, memukul langsung Ma Jiu di punggungnya. Ma Jiu jatuh ke tanah dan seperti diterkam oleh seekor anjing besar yang galak. Liu Mengru bergerak seringan burung layang-layang, dan dia bergegas ke sisi Ma Jiu dalam sekejap mata. Dia mengangkat kakinya untuk mengait tongkat yang jatuh ke tanah, dan mengangkat tangannya untuk memegangnya. Kaki lainnya menginjak punggung Ma Jiu. Mengambil tongkat itu bergegas akan mengakhiri hidup Ma Jiu. Mengru, tangkap dia hidup-hidup. Melihat ini, Zhao Ping buru-buru berteriak. Liu Mengru tertegun sejenak, namun tetap mengikuti pengaturan Zhao Ping. Tongkat itu berubah arah dan jatuh ke kaki Ma Jiu, mematahkan kedua kakinya. Ma Jiu langsung pingsan karena kesakitan. Liu Mengru meraih pergelangan kakinya dan menyeretnya ke arah Zhao Ping seperti anjing mati. Suamiku, kedua kakinya saya patahkan, tapi masih menyelamatkan nyawanya. Apa yang akan kamu lakukan? Zhao Ping tidak menjawab, tapi melihat ke arah Li Hu. Pertarungan di sana juga akan segera berakhir. Meski banyak orang yang mengepung Li Hu menjadi ganas saat melihat Ma Jiu hendak memenggal kepala Zhao Ping. Bagaikan binatang buas, ia berhasil membunuh lebih dari separuhnya, meski tubuhnya terluka. Membiarkan kepercayaan orang-orang itu runtuh dan tidak punya ide untuk melarikan diri lagi. Terlebih Ma Jiu sudah ditangkap oleh Liu Mengru, orang-orang itu masih berani melawan dan ingin melarikan diri. Li Hu tidak memberi mereka kesempatan, dia mengejarnya dan meninjunya dengan kekuatan besar, hanya dalam satu pukulan, dia menjatuhkan pria itu ke tanah. Dalam keadaan seperti itu, tidak banyak kesulitan untuk menghajar orang-orang lainnya hingga jatuh. Bagi mereka yang masih bisa bergerak dan berusaha melarikan diri, Li Hu menambahkan tendangan lagi dan mematahkan kaki mereka agar tidak bisa melarikan diri. Kemudian dia kembali ke Zhao Ping dan segera berlutut di tanah tanpa mempedulikan lumpur di tanah. Sambil terengah-engah, dia berkata, "Saudara Ping, ketidakmampuan bawahanmu ini telah membuatmu takut, dan itu hampir. Huzi, cepat bangun." Zhao Ping buru-buru membantunya berdiri, "Kamu telah melakukan pekerjaan dengan sangat baik, tetapi lawan memang terlalu banyak. Saya tidak bisa menyalahkanmu. Kamu, apakah kamu terluka? Itu hanya luka kecil, tidak masalah." Meskipun Li Hu mengatakan ini, Zhao Ping tetap memeriksanya secara pribadi. Memang tidak ada luka serius, tapi tubuhnya banyak goresan juga menjadi lebam. "Saudara Ping, ini pemimpin Ma Jiu, aku akan membunuhnya." Li Hu melihat Ma Jiu bangun dan hendak memukulnya, tapi dihentikan oleh Zhao Ping. "Huzi, jangan khawatir, hentikan. Interogasi dia dulu dan dapatkan pengakuan." Lalu dia berkata kepada Ma Jiu, "Ma Jiu, sebaiknya kamu menceritakan semua yang kamu tahu, kalau tidak hari ini akan menjadi peringatan kematianmu."